Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai putusan dan kalimat yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Krisnuta Jatiwaning Hiu, biasa dipanggil Jati, dari kelas 1D. Perkenalkan, nama saya Rekian Wimba Putra dari kelas 1D, biasa dipanggil Wimba. Dan saya Agnes Hesti Widyaningsi, biasa dipanggil Agnes. Pengertian putusan dan kalimat. Putusan ialah perbuatan manusia yang di dalamnya ia mengakui atau memungkiri sesuatu tentang sesuatu. Perbuatan manusia biasanya dikatakan bahwa putusan adalah perbuatan akal, tetapi yang bekerja dengan akal budi adalah manusia seluruhnya. Seperti halnya melihat, bukan hanya mata saja yang melihat, melainkan manusia dengan matanya. Demikian pula, bukan hanya akal saja yang berpikir, melainkan manusia dengan akal budinya. Mengakui atau memungkiri. Pada pokoknya, sebuah putusan menegaskan sesuatu, tegasnya menyatakan atau menyangkal sesuatu hubungan antara dua pengertian. Kalau saya berkata, selamat itu sehat, maka dalam pernyataan ini, selamat dan sehat saya nyatakan bukanlah sebagai dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan. Selamat sama dengan sehat. Sebaliknya, dalam hubungan negatif, misalnya, selamat itu tidak pandai. Di sini dinyatakan bahwa tidak ada kesatuan. Selamat dan pandai dinyatakan tidak sama. Selamat sama dengan tidak pandai. Suatu tentang sesuatu yang dalam putusan dipersatukan atau dipisahkan ialah subjek dan predikat. Putusan merupakan suatu pernyataan yang di dalamnya suatu predikat diakui atau dimungkiri tentang suatu subjek. Penggolongan putusan menurut isinya. Seperti halnya pada isi pengertian, maka di sini pun terdapat pernyataan pokok yang harus kita ajukan di antaranya. Apa sebenarnya yang dimaksudkan? Apa inti pokok yang hendak ditemukan dalam putusan tersebut? Hal-hal apa yang hendak dihubung-hubungkan? Apa keputusan itu benar? Mengapa atau mengapa tidak? Dapatkah dibuktikan? Bagaimana caranya? Apakah berdasarkan induksi atau deduksi? Apakah sudah pasti? Atas dasar apa? Dapatkah dicek kebenarannya? Caranya bagaimana? Pikiran apa yang secara implisit terkandung di dalamnya. Pernyataan-pernyataan ini tidak selalu mudah dijawab. Bahkan ada kemungkinan tidak dapat dijawab. Untuk menjawab pernyataan tersebut di atas, di sini mengemukakan beberapa jenis keputusan yang berbeda-beda dengan memperhatikan isi putusan. Contoh, selamat itu sehat. Nilai uang rupiah sekarang sudah mulai stabil lagi. Meja ini tidak bundar. Dalam putusan-putusan ini selalu ada dua hal yang dipersatukan. Selamat sama dengan sehat, nilai rupiah sama dengan stabil lagi, meja tidak sama dengan bundar. Sebetulnya yang kita lihat dan kita alami itu bukan dua hal, melainkan satu hal, yaitu selamat yang sehat itu, nilai rupiah yang stabil lagi itu, meja yang tidak bundar itu. Akan tetapi, cara berpikir adalah demikian. Kita melihat keseluruhan terlebih dahulu, kemudian kita menganalisis. Kita seolah-olah menangkap langkah demi langkah, aspek demi aspek. Dengan cara demikian,
kemudian kita membanding-bandingkan, lalu menyintesiskan lagi, yaitu mempersatukan dalam putusan. Ini adalah begini atau begitu. Misalnya kita melihat Slamet. Sekarang ia dalam keadaan sehat walafiat, tetapi dulu tidak. Tahun lalu ia sakit, tetapi sekarang ia sehat. Jadi Slamet itu tidak mesti selalu sehat. Ia bisa juga tidak sehat. Jadi tak ada hubungan mutlak antara selamat dan sehat, maka kita akui hal ini dengan menyatakan selamat sama dengan sehat. Nilai uang sekarang sudah mulai stabil lagi. Secara implisit dinyatakan bahwa nilai rupiah dulu tidak stabil. Nilai uang itu tidak mesti stabil, tetapi mungkin juga stabil. Kalau nilai uang sekarang dapat disebut stabil, hal itu berdasarkan keadaan, fakta, atau pengalaman. Lain halnya, misalnya dengan pengertian bundar dan persegi. Bila kita menganalisis arti tentang bundaran dan persegi, kita lihat bahwa kedua pengertian tidak mungkin dipersatukan karena saling meniadakan. Maka dalam kenyataan juga keduanya tidak akan terdapat serempak. Kita lalu mengetahui ketidaksamaan itu dalam putusan yang tidak bundar itu tidak persegi atau bundar tidak sama dengan persegi. Ini semua dapat kita simpulkan dalam perincian putusan sebagai berikut. Putusan, ada analisis dan sintesis. Di sintesis, ada fakta dan pendapat. Di pendapat, ada objektif dan subjektif. Putusan analitis dan putusan sintesis. Putusan analitis adalah putusan yang di dalamnya predikat dipersatukan dengan subjek atas dasar analisis subjek atau deduksi. Predikat menyebutkan secara eksplisit apa yang secara implisit sudah terkandung di dalam subjek itu. 1. Closed system statement yang kebenarannya tidak perlu diperdebatkan atau dicocokkan dengan fakta karena kita tentukan sendiri. 2. Agreement statement yang benar karena sudah disetujui bersama. Secara definisi atau perjanjian. Misalnya, 1 meter sama dengan 100 cm. Dalil-dalil ilmu pasti. 3. A priori statement yang sebelumnya sudah kita pastikan. Contohnya, manusia itu makhluk berbudi. 1 kilometer itu 1000 meter. Yang persegi itu tidak bundar. B. Putusan sintesis. Putusan yang di dalamnya predikat dipersatukan atau disintesiskan dengan subjek atas dasar pengalaman atau empiris sampai induksi, penyelidikan, fakta, sampai observasi. Putusan ini juga disebut 1. Putusan empiris. Empiri sama dengan pengalaman atau discovery statement yang di kebenarannya kita temukan atas dasar induksi dan pengalaman. 2. Open system statement yang mengenai dunia konkret yang kita alami setiap hari. 3. A posteriori statement yang kebenarannya tidak dapat dipastikan sebelumnya, melainkan sesudahnya atas dasar pengalaman. Contoh, Slamet itu sehat, meja itu tidak bundar. Kebanyakan putusan bersifat sintetis atau empiris, yang benar atau salahnya dapat dicek dengan mencocokkannya dengan fakta-fakta, pengalaman, atau kenyataan.
Untuk pemikiran yang tepat, perbedaan antara kedua macam putusan ini perlu kita sadari. Tegasnya, perlu dicek apakah suatu ucapan memang hendak mengatakan sesuatu tentang dunia konkret atau hanya suatu definisi yang kebenarannya tidak perlu dipersoalkan lagi. Caranya ialah dengan memperhatikan putusan empiris dapat dicek dengan mencocokkannya dengan kenyataan atau fakta-fakta. Putusan analitis hanya dapat dicek dengan menyelidiki aturan yang telah ditentukan, definisi yang telah disetujui, atau isi pengertian S. Dalam masyarakat sering kita mendengar ucapan-ucapan yang kelihatannya merupakan putusan-putusan empiris, tetapi kalau diselidiki lebih teliti ternyata merupakan putusan-putusan analitis. Contoh, Menteri Anu mengatakan, semua orang berpandang luas yang teluh kami hubungi menyetujui usul kami. Ucapan ini nampaknya suatu putusan empiris yang kebenarannya dapat dicek dengan menanyakan kepada orang-orang yang bersangkutan. Akan tetapi, kalau kita menanyakan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan berpandangan luas dan siapa-siapa yang di dalamnya, maka sangat mungkin menurut Menteri Anu salah satu syarat untuk disebut berpandangan luas ialah menyetujui usulnya itu, sehingga mereka yang tidak usulnya itu menurut Menteri Anu tidak termasuk orang yang berpandangan luas. Jika demikian halnya, maka ucapan Menteri Anu itu suatu putusan analitis yang kebenarannya sudah ditentukan sendiri sebelumnya, yaitu berpandangan luas sama dengan menyetujui dan tidak menyetujui sama dengan tidak berpandangan luas, dan ucapnya itu tidak benar, tidak dapat dibantah dengan menghubungi orang-orang yang tidak menyetujui usul menteri, sebab yang tidak menyetujui usulnya itu pasti disebut tidak berpandangan luas. Contoh lain, setiap orang yang mempunyai pikiran sehat akan menentang usaha itu. Orang yang cinta tanah air dan pandai berpikir tidak mungkin menolak repelita. Treason do never prosper. What's the reason for if it prosper none dare call it treason? Ucapan-ucapan semacam ini sebenarnya hanya menyatakan semacam definisi yang dibuat oleh si pembicara sendiri, yang menentang sama dengan yang mempunyai pikiran sehat. Tetapi ini dikemukakan dalam bentuk suatu putusan yang kelihatannya empiris, sehingga lebih mengesankan dan sukar dibantah. Putusan-putusan semacam ini tidak memberitahukan suatu tentang dunia pengalaman nyata, melainkan hanya tentang pandangan pembicara. Putusan-putusan tentang dunia pengalaman konkret atau empiris masih dapat kita perinci lebih lanjut. Untuk mengerti persoalan ini, kita bandingkan kedua putusan berikut. A. Amir memakai kacamata. B. Amir itu sungguh tampan. Ucapan yang pertama adalah suatu pernyataan tentang fakta yang secara objektif dapat diselidiki dan dicek kebenarannya. Ucapan kedua dapat dikatakan suatu pernyataan tentang pendapat atau perasaan yang bersifat subjektif, yang sukar dibuktikan secara objektif. Jika orang lain tidak menyetujui pendapat itu, ia paling-paling dapat mengemukakan pendapatnya sendiri yang berbeda. Karena itu, akan lebih tepat kalau dikatakan menurut pendapat kami atau menurut saya. Jadi, kita bedakan. Pertama, pernyataan tentang fakta, statement of fact, ialah putusan yang mengatakan sesuatu tentang dunia nyata dan yang benar salahnya dapat dicek dengan mencocokkannya dengan fakta. Kedua, pernyataan tentang pendapat, statement of opinion, ialah yang memberikan keterangan tentang pendapat, perasaan, atau interpretasi seseorang, dan yang kebenarannya tidak dijatuhkan apabila ada orang lain yang mengajukan pendapat lain. Dalam prakteknya, seringkali sukar sekali untuk membedakan statement of fact dari statement of opinion, karena pernyataan tentang fakta
kerap kali disertai dengan ucapan saya rasa dan saya kira, sedangkan pernyataan pendapat subjektif dan kerap kali ditemukan penuh keyakinan seakan-akan pernyataan yang subjektif objektifnya. Untuk menyelidiki sebuah putusan, sebaiknya selalu kita tanyakan, apakah kebenaran ucapan itu dapat dicek? Bagaimana caranya? Dapatkah dibantah? Dengan cara bagaimana? Contoh, menurut saya, buah ini lebih dari 2 kilo beratnya. Benar atau salahnya ucapan ini dapat kita cek secara objektif dengan menimbangnya. Kalau ternyata bahwa kurang dari 2 kilo beratnya, ucapan itu adalah salah. Menurut saya, buah ini enak sekali rasanya. Bagaimana cara mengecek kebenaran ucapan ini? Apakah mesti kita cicipi sendiri? Kalau menurut pendapat saya buah ini sama sekali tidak enak, hal itu belum membuktikan bahwa pendapat orang lain itu pasti salah. Di sini, yang dapat kita selidiki adalah maksud pembicara. Kalau maksudnya hanya menyatakan bahwa dia sendiri yang suka akan buah tersebut, maka tidak dapat dibantah. Tetapi, kalau maksudnya mengatakan semua orang lain juga harus menyukai buah tersebut, maka ucapannya dapat dibantah. Pendapat subjektif objektif. Hal ini membawa kita pada perincian lebih lanjut lagi. Ucapan seseorang dapat menyatakan A. Pendapat yang bersifat subjektif belaka. Dalam hal ini, tidak dapat dicek atau dibuktikan hanya berdasarkan rasa saja. B. Pendapat yang berdasarkan pertimbangan, penilaian, atau pandangan yang sedapat-dapatnya objektif. Dalam hal ini, ucapan tidak bersifat subjektif belaka, tetapi kebenarannya dapat dibuktikan atau dicek atas dasar fakta-fakta. Contoh, Pak Guru memeriksa karangan murid-muridnya dan menilainya. Karangan si A itu lebih bagus daripada karangan si B. Penilaian ini tidak didasarkan atas perasaan subjektif belaka, tetapi juga atas pertimbangan objektif, yaitu berdasarkan norma-norma yang menjadi pegangannya. Putusan-putusan umum. Putusan-putusan seperti ibu mencintai anaknya atau orang Jerman suka menyanyi adalah putusan yang pada umumnya memang benar, tetapi selalu mungkin ada pengecualiannya juga. Putusan-putusan umum seperti ini termasuk putusan partikular. Hal ini perlu kita perhatikan, sebab kerap kali ditemukan perumusan yang umum A sama dengan B, yang sebenarnya berarti beberapa A sama dengan B, tetapi dikemukakan seakan-akan semua A sama dengan B. Jika ini tidak disadari, maka pasti kita tarik kesimpulan yang salah. Contoh, ada orang mengatakan anak kota lebih pandai daripada anak desa. Sebaliknya, ada orang yang mengatakan anak desa lebih pandai daripada anak kota. Kedua belah pihak dapat bercekcok terus tanpa mencapai penyelesaiannya, karena masing-masing pihak hanya mengajukan contoh yang cocok dengan pendapatnya sendiri. Jika putusan ini kita rumuskan sebagai berikut, semua anak kota lebih pandai daripada anak desa, maka jelas bahwa perumusan ini sukar dipertahankan atau dibuktikan. Atau jika dikatakan, rata-rata anak kota lebih pandai daripada anak desa, ini pun sukar dibuktikan. Untuk menentukan benar atau salahnya ucapan ini, diperlukan penyelidikan ilmiah atau statistik. Dewasa ini, ilmu-ilmu pengetahuan tertarik pada penyelidikan-penyelidikan semacam ini, ilmu jiwa, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Pengalaman membuktikan bahwa orang itu berbeda-beda, sehingga sukar untuk mengatakan bahwa semua A itu B. Maka, perumusan yang dipakai ialah ada kecenderungan pada A untuk bersifat B, atau
A cenderung menjadi B. Hal ini berarti belum tentu bahwa semua, selalu, atau setiap A sama dengan B, dan belum tentu juga bahwa yang bukan A itu bukan B. Jadi, putusan-putusan umum dapat dirumuskan sebagai suatu kecenderungan yang berarti beberapa A sama dengan B, partikular. Akan tetapi, benar tidaknya ucapan-ucapan itu, ada tidaknya kecenderungan itu masih harus dibuktikan dengan bantuan statistik. Ini menyangkut pula soal penggolongan siapa yang termasuk anak desa, siapa anak kota, apa ukurannya untuk kepandaian, dan sebagainya. Apabila terbukti bahwa misalnya 70% dari orang-orang yang diselidiki itu menunjukkan sifat tertentu, dapat ditarik kesimpulan bahwa A cenderung bersifat B. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf, dan sekian terima kasih.